Halo Sobat Mubah, bagaimana jika masa lalu yang paling kelam yang selama ini kita kubur dalam-dalam justru kembali datang bukan untuk mengingatkan, tapi untuk menghancurkan segalanya? Inilah kisah tentang seorang mantan bajak laut legendaris yang memilih hidup damai demi keluarganya. Namun takdir berkata lain ketika musuh dari masa lalunya datang membawa balas dendam yang tak terelakkan. Film debut 2026 yang dibintangi Priyanka Chopra Jonas ini akan membawa kita ke sebuah pulau terpencil di Karibia, di mana ketenangan berubah menjadi teror dan seorang ibu terpaksa kembali menjadi sosok yang paling ia benci demi melindungi orang yang ia cintai. Berlatar di Karibia pada akhir abad ke-19, terlihat komplotan bajak laut akan menyerang perahu kecil yang dinahkodai Kapten Bowden. Sang kapten segera mengamankan emasnya dan bersiap melawan para pembajak itu. Namun mereka cukup kuat hingga menewaskan hampir seluruh pasukan Kapten Bowden. Dengan terpaksa, Kapten Bowden harus menerima kekalahan. Komplotan bajak laut itu dipimpin Kapten Connor yang mengincar emas dan memiliki motif lain yang lebih sadis. Captain, ship's port of origin, sir. The Isle of Cayman Brac. Bring Captain Bowden aboard. And give no quarter to the others. Cerita beralih pada Ercel yang diperankan Priyanka Chopra. Dia adalah seorang mantan bajak laut yang berusaha meninggalkan masa lalunya yang penuh kekerasan dan hidup damai bersama keluarganya di Kepulauan Cayman. Ia tinggal bersama suaminya, Bowden, yang saat ini disandra Connor, anak mereka, Isaac, yang kakinya pincang, serta saudara iparnya, Elizabeth, yang suka ngelayat bersama kekasihnya, Weston. Have you given any more thought to what we spoke of? I've given it all my thoughts. And? There are things to consider. Ercel percaya bahwa kehidupan bajak lautnya telah berakhir dan ia berusaha menjadi ibu serta istri yang hidup tenang jauh dari dunia kekerasan. The sea is uncertain, my child, which is why your father left you a present, just in case he was late. Please, Sam, please. Ketenangan hidup Ercel mulai terganggu setelah Connor malam itu memerintahkan beberapa anak buahnya ke Pulau Cayman. Dan kebetulan saja, Lizzie alias Elizabeth di malam itu juga ingin berniat kabur dari pulau bersama kekasihnya. Tapi kekasihnya itu tanpa sengaja bertemu anak buah Connor di tepi pantai dan sudah dipastikan dia dibunuh. Hingga waktu pagi tiba, Lizzie pergi diam-diam. Lalu Ercel mendengar suara seseorang mendekati rumahnya. Dia pun segera memeriksanya ke kamar Lizzie, tapi adik iparnya itu tidak ada. Kemudian terlihat seseorang di luar. Ercel pun segera membangunkan anaknya dengan pelan-pelan sambil melihat siapa yang datang. Lalu menggendong anaknya untuk diamankan di bawah lantai. Setelah anaknya aman, Ercel bersiap melawan dan terjadilah. Ercel dipukul, disiksa, layaknya perempuan biasa. Padahal, dia hanya menyembunyikan kesadisannya. Kali ini, Scott, panglima utusan Connor, datang menginterogasinya, meminta bongkahan emas yang disembunyikan Ercel. Lalu Scott mencarinya di belakang lukisan, namun hanya kepingan uang logam saja. Scott marah, dan Ercel mencoba melawan. You behave. Scott hanya menemukan satu keping emas saja, lalu menanyakan sisanya kepada Ercel. Namun karena Ercel tidak memberitahu, Scott akan membiarkan anak buahnya untuk membunuh Ercel. Sementara Connor baru tiba di pesisir pantai. Kemudian Rayton melihatnya dan langsung menghampirinya. This is an emancipated British colony. Kindly state your name, rank, and allegiance. I come as my own emissary, Captain Francisco Connor.
Merasa ada yang tidak beres, Pastor Bradley menyuruh kepala pelabuhan melihat ke Tanjung, dan dia melihat kapal bajak laut serta 3 kapal Skoci sedang mendekat ke sana. Sontak saja, ia meniup trompetnya, pertanda ada bahaya. Pastor memerintahkan seluruh warga segera berlindung ke gereja. Sementara Connor mengaku dia datang ke sana ingin mencari Ercel, tapi Drayton tidak mengizinkannya. Suasana semakin memanas. Drayton memerintahkan anak buahnya menyiapkan meriam dan senjata, lalu melarang pasukan Connor untuk berhenti mendayung. Tapi justru mereka menyerang duluan. Kembali ke Ercel yang masih disiksa 2 orang anak buah Connor. Kali ini dia akan dibunuh dengan cara digantung. Tapi mereka mendengar suara anak kecil di bawah lantai. Daripada ketahuan, Ercel akhirnya melawan. Pertarungan semakin sengit, serangan kelompok Connor itu menghancurkan keluarga Bowden dan memaksa Ercel kembali ke identitas lamanya sebagai petarung brutal. Tersisa 1 orang lagi masih bertahan. Ercel yang sudah kelelahan, dia hampir kalah. Tapi dengan sisa kekuatannya, dia bisa membalikan keadaan. Di sisi lain, Connor dan kelompoknya sudah hampir menguasai pulau. Para warga pulau terus digagalkan Connor untuk menembakkan meriam. Bahkan tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyalakan meriam itu. Drayton yang masih bertahan berencana menembakkan meriam itu. Connor yang masih bertarung melihatnya, lalu ia segera mendekati Drayton sambil menumbangkan semua warga pulau yang menghalanginya. Sehingga sementara Elizabeth yang berencana kabur keluar pulau bersama kekasihnya, dia dikejutkan dengan jasad kekasihnya yang sudah dibunuh bajak laut tadi malam. Dia pun kembali ke pulau sambil lari terbirit-birit, yang dimana para bajak laut sudah menguasai pulau itu. Elizabeth pun segera bersembunyi, lalu melihat Drayton sudah tak bisa berkutik lagi. Di situ, Lee, seorang perwira logistik, dan Connor mulai menginterogasi Drayton, menanyakan sebuah lokasi sinyal darurat pulau. Drayton hanya tertawa, lalu Connor mengancam akan menghancurkan gereja yang di dalamnya banyak warga pulau berlindung. Drayton pun terpaksa memberitahu lokasi yang ditanyakan Connor. Kemungkinan lokasi itu tempat harta karun emas yang disimpan Bowden dan Ercel. Tapi, meskipun Drayton sudah jujur, Connor tetap saja membunuhnya dengan keji. Kembali ke Ercel yang dikira mereka sudah mati, padahal masih hidup. Dia mengambil senjatanya dan mengambil kain untuk menutup mayat. Kemudian, membuka pintu lantai untuk mengeluarkan anaknya dari tempat sembunyi. Waktu mereka tidaklah banyak dan harus segera pergi, karena para bajak laut akan terus mencarinya. Tidak lama, terdengar suara langkah seseorang. Ternyata It's me. dikira bajak laut, ternyata Pastor Bradley diam-diam ke sana untuk memeriksa kondisi Ercel dan anaknya. Ercel segera membersihkan diri, lalu Pastor memberitahu situasi yang terjadi di tepi pantai. Ia menduga pemimpin kelompok bajak laut itu seseorang yang pernah ada di masa lalu Ercel, karena tujuan mereka hanyalah mencari Ercel, dan yang bisa menghentikan semua yang terjadi di pulau itu hanya Ercel seorang. Well, if you care about them so much, why did you come running here? Because you're the only one on this island who might be able to stop them. Captain. Do not ever call me that again. Setelah itu, Ercel menitipkan anaknya bersama Pastor pergi ke tempat aman. Lalu, nanti mereka berencana akan bertemu di titik lokasi yang sudah ditandai Ercel. Sementara dia akan pergi mencari Elizabeth. If anything comes after you, use that birthday present, boy. I'll see you soon.
Elizabeth lari sekencang-kencangnya karena takut ketahuan bajak laut. Di waktu yang sama juga, Ercel sedang mencarinya dan hampir berpapasan dengan sekelompok bajak laut yang dipimpin Scott. Ercel bersembunyi di semak-semak dan setelah itu menemukan adik iparnya. Para bajak laut itu sudah tiba di rumah Ercel. Mereka kira Ercel sudah mati, tapi justru anak buahnya yang sudah mati. Lee memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa ke setiap jalur hutan, sementara Connor berkeliling rumah Ercel untuk mencari petunjuk. He has a son. He is hobbled. Kembali ke Pastor dan Isaac, mereka berhenti karena kursi rodanya sudah rusak. Kebetulan saja, tujuan mereka sudah dekat, karena melihat tanda bulan sapotong yang ditandai Ercel. Tidak lama, Pastor dan Isaac mendengar seseorang datang. Ternyata, yang datang itu Ercel dan Lizzie, alias Elizabeth. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke tepi sungai. Di situ Ercel menyiapkan tali, kemudian mengambil perahu kecil yang muat 2 orang saja. Ercel mendahulukan anaknya dan Elizabeth. Walaupun takut, mereka harus segera menyeberangi sungai yang banyak buaya lapar. Sebelum para pasukan bajak laut menemukannya. Terakhir, Ercel yang menaiki perahu itu hingga selamat sampai ke seberang sungai. Tapi Pastor malah melemparkan tambang penyeberangan dan sengaja mengorbankan diri untuk mengulur waktu. Sekarang Pastor langsung berhadapan dengan Kapten Connor. Still the same, but not the same. I found my peace. Connor langsung menanyakan posisi Ercel dan anaknya kepada Pastor, tapi Pastor tidak memberitahunya. Sementara Ercel menyuruh Isaac dan Elizabeth bersembunyi karena dia akan kembali melihat kondisi Pastor. Di situ terlihat Pastor yang terus menolak hingga kakinya ditembak Connor. Tidak lama, anak buah Connor melihat Ercel yang sedang bersembunyi di atas pohon dan langsung menembaknya. Setelah itu, Connor menyuruh anak buahnya untuk menyeberangi sungai, yang dimana mereka tidak tahu bahwa di sungai itu ada seekor buaya darat yang akan memangsanya. Sebagian anak buahnya berhasil menyeberang dan langsung memburu Ercel. Sebagiannya lagi kembali ke tepi sungai karena buaya itu terus menyerang mereka. Di hutan, Ercel melawan satu persatu anak buah Connor. Isaac dan Elizabeth yang sedang bersembunyi ketahuan salah satu anak buah Connor yang terluka. Elizabeth menjerit, lalu terdengar Ercel yang masih berhadapan dengan para bajak laut itu. Dan akhirnya... Look away. Setelah itu, Connor berteriak lantang memanggil Ercel dengan sebutan nama Bloody Mary. Rahasia masa lalu Ercel sebagai Bloody Mary pun mulai diungkap Connor. Tak lama, Ercel melemparkan potongan kepala anak buahnya. Kemudian Connor memperingatkan anaknya yang mesti ditakuti bukan dirinya, tapi ibunya. Lalu Connor menawarkan barter antara nyawa suaminya yang masih ditahan di kapal dengan emas yang disembunyikan Ercel. Konflik pribadi berubah menjadi konflik bertahan hidup karena invasi bajak laut ini akibat langsung dari dosa masa lalu Ercel yang belum benar-benar hilang di ingatan Connor. Kali ini, Ercel mengajak Isaac dan Elizabeth ke tempat persembunyiannya yang aman, sebuah gua yang sudah Ercel siapkan waktu dulu. Di situ, Elizabeth penasaran siapa Connor sebenarnya. Who was that horrible man? His name is Francisco Connor. He was a colonizer for the East India Trading Company. Like the ones in my book? No. Those are tales. Real pirates are murderers, not heroes. Karena masih penasaran, Elizabeth terus bertanya soal masa lalunya. Ercel sambil menggali tanah yang di dalamnya ada peti emas menceritakannya. Ketika umur 12 tahun, kapal yang ia tumpangi bersama keluarganya diserang bajak laut. Lalu Ercel dibawa mereka hingga diberi tanda di pundaknya. Dan Ercel dipaksa membunuh seorang tahanan demi bertahan hidup. Bloody Mary.
Di sisi lain, para bajak laut itu sudah menunggu kedatangan Ercel di rumahnya. Kemudian, Boden pun dibawa ke sana. Come home, Captain Bonham. Kembali ke Ercel yang sudah berhasil mengambil peti berisi emas puluhan kilo. Emas itu sebetulnya akan dia wariskan kepada anaknya. Namun Ercel terpaksa menggalinya untuk menyelamatkan suaminya. Elizabeth menduga emas itu milik Connor, tapi Ercel membantahnya. He thinks everything belongs to him. Spent half my life with the Brethren. So you're a criminal? This criminal is your only hope. Kali ini, Ercel kembali menjadi Bloody Mary. Dia memakai kostumnya, lalu mengambil senjata yang disembunyikan untuk persiapan menyerang bajak laut. Pedang kesayangannya pun tidak tertinggal. Kemudian, Ercel menyiapkan perahu kecil untuk anaknya, dan dia akan siap-siap pergi menemui bajak laut ke rumahnya. Look after each other. You certain about this? Malam sudah tiba. Connor mengonfrontasi Boden bahwa di masa lalu dia dan Ercel pernah ada hubungan, sehingga membuat Boden marah. Tak lama setelah Boden ditahan di rumah, Ercel diam-diam datang dari dalam sumur dengan hati-hati melihat situasi. Kemudian ia keluar dari sumur itu sambil menyiapkan perangkap dan langsung membunuh satu persatu anak buah Connor. Setelah membunuh 3 orang anak buah bajak laut di luar, Ercel menyusup ke rumah lewat bawah lantai. Kemudian, membunuh salah satu anak buah bajak laut itu dengan senyap, lalu menyiapkan lagi perangkap asap agar menghilangkan fokus. Sehingga, Ercel dengan mudah menghabisi anak buah bajak laut sisanya dalam rumah. Dan akhirnya, Ercel bisa bertemu dengan Boden. Elizabeth. Isaac. Safe at the caves. Di luar, Connor dan Lee memerintahkan anak buahnya untuk terus berpatroli ke setiap sudut rumah. Sementara Ercel di dalam berusaha membuka borgol Boden, tapi susah dibongkar karena kuncinya ada pada Connor. Tidak lama, para bajak laut masuk, Ercel segera pergi keluar rumah dan langsung berhadapan dengan para bajak laut itu. Dia mengancam, jika mendekat, maka perangkap bom yang sudah dipasang akan diledakkan. Namun Lee tetap menyuruh salah satu anak buahnya mendekat. Woman! That's right. I fall, we all fall. Tidak lama, setelah itu Connor muncul sambil membawa Boden. Ercel pun dengan perlahan akan mengeluarkan emasnya yang ia tarik dari dalam sumur. Di situ Connor terus mengonfrontasi Ercel, mengungkap kisah masa lalunya sebagai Bloody Mary. Setelah peti berisi emasnya diperlihatkan, Connor melepaskan borgol Boden. Tapi Connor terus mengungkap masa lalunya yang belum selesai, karena ia pernah ditusuk dan dirampok oleh Ercel. Connor kesana bukan hanya sekedar mencari emas, tapi memang ada dendam pribadi kepada Ercel. Sniper sudah siap dan terjadilah. Pertempuran semakin sengit. Ercel dan Boden digempur semua bajak laut itu dan hampir kewalahan. Di tengah peperangan itu, Boden kalah dari Connor, sehingga Ercel menyerah. Asal Boden tidak dibunuh, tapi Connor... That's how it's done. No! 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 You. Akhirnya Boden mati dibunuh Connor. Kali ini, Ercel seorang diri yang sudah terluka terus bertahan. Dalam ketidakberdayaan itu, Connor menekankan kembali. Dia bukan menginginkan emasnya, tapi hadiah sebuah kepala Ercel yang ingin Connor bawa pulang sebagai pembalasan dosa masa lalu Ercel terhadapnya. Namun Ercel memiliki jebakan terakhirnya, membakar tali derek untuk meledakkan peti emas yang sudah dilapisi racun kelelawar.
Pasca ledakan itu membuat banyak korban mati anak buah bajak laut. Lee pun kecewa setelah melihat anaknya sudah tak bernyawa, sehingga Lee marah kepada Connor karena Connor lebih mementingkan ambisi dendam pribadinya dibanding mendapatkan emasnya. Lee mengajak anak buahnya untuk pergi, namun Connor menahannya, sehingga konflik antara mereka berdua tidak bisa tertahan lagi. Haydi, kita punna. Kembali ke Ercel yang sedang diobati luka tembaknya. Setelah tragedi yang menimpa keluarganya, termasuk kematian suaminya dalam konflik, Ercel tidak lagi bisa bersembunyi dari masa lalunya. Sementara rumahnya kali ini dibakar Connor, dan Scott menemukan sebuah lorong di dalam sumur. Steady on, lads. I have as many friends in hell as you do. Di fase ini, film berubah menjadi aksi survival brutal yang berfokus pada pertarungan taktis dan konfrontasi masa lalu. Sebelum para bajak laut menemukan gua persembunyian Ercel, mereka harus bisa bertahan sampai fajar, lalu menyalakan api sinyal supaya Angkatan Laut Inggris bisa melihat asap agar bisa menolong mereka. Ercel akan bersiap-siap menyerang mereka, tapi Elizabeth dan Isaac bersikeras ingin berjuang bersama-sama. This place was built as a stronghold to protect our family if the past ever came calling. I know this bluff inside and out. Every tunnel, every choke point. Kali ini, Ercel mengambil senjata yang disembunyikan, memanfaatkan taktik perang, menyiapkan jebakan melawan Connor dan pasukannya, yang dimana saat ini pasukan Connor sudah berhasil melacak Ercel hingga ke tempat persembunyiannya. Setelah Scott dan para anak buah bajak laut itu masuk ke gua, Ercel sudah menyiapkan jebakan pertamanya. Aksi baku tembak pun tak terhindarkan. Ercel sendirian melawan Connor dan anak buahnya. Dengan keahlian taktis perangnya, dia mampu menumbangkan satu persatu para bajak laut itu. Ercel hampir terpojok. Connor menyuruh sebagian anak buahnya untuk mengepung. Sementara Elizabeth dan Isaac masih tertahan di ruangan tersembunyi. Tiba-tiba... Setelah itu, Elizabeth menyuruh Isaac untuk pergi duluan, dan ia langsung diserang Scott. Elizabeth terus bertahan demi mendapatkan kembali kalung emas milik Weston kekasihnya, yang diduga pembunuhnya adalah Scott. Kembali ke Ercel yang sudah dikepung para anak buah bajak laut itu dalam lorong gua yang sempit dan tanpa cahaya. Namun ia sudah menguasai area itu, jadi bisa menumbangkan para bajak laut itu dengan sadis. Setelah semuanya tumbang, kini tersisa Connor dan Ercel dalam gua itu. Tidak lama, Connor mengajak Ercel keluar dari gua tersebut dan menantangnya bertarung layaknya bajak laut sampai mati atau menyerah. Sementara Isaac sudah tiba di perahu kecilnya, bersiap-siap untuk kabur. Kemudian datang Elizabeth, dan Isaac memberitahu api sinyal sudah terlihat menyala. Elizabeth pun kembali untuk membantu Ercel. Konfrontasi akhir dengan Connor. Sebentar lagi akan terjadi pertarungan klimaks yang intens antara Ercel, mantan bajak laut legendaris, Connor, mantan kapten sekaligus musuh lamanya. Stings, eh? Dalam pertarungan itu, keduanya saling melukai. Namun kali ini, Connor sedikit mendominasi pertarungan, sehingga Ercel hampir saja kewalahan.
Dalam duel terakhir, Ercel sudah kelelahan dan hampir kalah. Namun Elizabeth membantu dengan memberikan distraksi penting, sehingga Ercel memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan akhirnya... Ercel akhirnya berhasil membunuh Connor. Namun kemenangan ini tidak datang tanpa harga besar, karena Ercel mengalami luka serius dalam pertarungan tersebut. Setelah Connor tewas, Ercel memberitahu nama aslinya kepada Elizabeth, yaitu Mariam. Kemudian Isaac akan menjemput ke sana, tapi tanpa sengaja, ia melihat semua emas itu tersimpan dalam perahunya. Kini pulau sudah bebas, para warga yang bersembunyi di gereja sudah bisa keluar dengan aman. Film berakhir secara ambigu, tanpa kepastian apakah Ercel memilih bertahan atau melarikan diri, menegaskan bahwa masa lalunya mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Dan film pun tamat. Bisik hilang, mengubah waktu sinema, dimana cerita bermula, detak jantung makin hilang.